Petikan Faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah. Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpah. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali, sit up,
kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.